pimpinan dari komunitas Next Gen Nias Bangkit dan Bapak, kemudian yang seluruh Bapak Ibu Guru yang kami hormati, seluruh Bapak Ibu magang yang kami sayangi, seluruh anak didik kami yang telah menyediakan waktunya hari ini. Selamat datang dalam ibadah perayaan Paskah SMK Negeri 1 Superiori Sabtu 16 April 2022. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kata pengantar oleh pembawa acara. Yang kedua, nyanyi dan doa. Yang ketiga, laporan panitia Paskah oleh Bapak Syukur Ahmad Zega. Yang keempat, arahan dan bimbingan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara yang kedua, ibadah yang dipandu oleh Ibu Erni Zega. Yang ketiga, penutup. Yang pertama, pengumuman perlombaan oleh Bapak Yarisman Zega dan kata penutup oleh Bapak Lim Darmandia. Dan peserta kita hari ini adalah Ibu Gembala dari GBI Enea sekaligus pimpinan komunitas Next Gen Nias Bangkit Alam Olahraga. Baiklah, pada saat ini kita akan memulai acara kita. Mari kita satukan hati kita untuk memulai acara kita. Kita tenangkan hati kita. Yang pertama, kata pengantar telah selesai. Saat ini kita mari menyerahkan segalanya kepada Tuhan, karena seluruh hidup kita berasal daripada Tuhan. Dan mari kita juga bersyukur sebab sampai saat ini bahkan kita telah melihat, telah merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita telah ditebus, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan kita. Pada saat ini kita tenangkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau memulaikan acara kita angkat lagu kita, kami memuji kebesaran-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai acara ibadah perayaan Paskah SMK Negeri 1 Superiori
Pada saat ini Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah yang berotoritas dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Mari ya Bapa, dalam setiap rangkaian acara ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan, kami mengundang Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang menenangkan hati kami. Engkau Allah yang memberkati kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap pelayan-Mu yang akan melayani nanti dalam acara ibadah Tuhan, baik Ibu pembawa renungan, baik WL, singer, pemain musik, dan operator Tuhan. Kami percaya Engkau oleh memberkati mereka, Engkau oleh mengurapi mereka. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang berkata-kata lewat mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu terjadi, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai acara kami. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama saya kita katakan amin. Baik, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu laporan dari Panitia Paskah. Dalam hal ini Bapak Syukur Rahmat Zega SPD, kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Shalom. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Situluri. Begitu juga yang saya hormati Ibu Pengkhotbah dan rombongan. Begitu juga yang saya hormati seluruh rekan-rekan panitia yang telah hadir pada saat ini. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru beserta staf pegawai. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu magang dari IKIP Gunung Sidoli. Begitu juga yang kami kasihi seluruh siswa-siswi kami yang telah hadir pada saat ini. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini dapat kita melaksanakan suatu acara perayaan Paskah di SMK Negeri 1 Situluri, dan kita harapkan dan kita doakan kepada Tuhan mulai dari awal pertengahan sampai akhir acara ini dapatlah berjalan dengan lancar sehingga termuliakan nama Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Di sini kami laporkan sebagai Ketua Panitia atau Panitia Paskah bahwasanya telah dikunjung oleh Bapak Kepala Sekolah siapa Panitia Paskah pada tahun 2022 ini, dan sehingga kami sudah berbuat sesuai dengan apa yang kita bisa rencanakan, dan semua sebelum kami rencanakan telah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan telah di-ACC-kan dan disetujui. Tujuan kita dulu pertama sekali untuk melaksanakan Paskah ini adalah mengingat momen yang sangat penting, suatu sejarah bagi Kristiani, yaitu dengan matinya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maka dalam hal ini marilah kita mengajak seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Situluri untuk mengingat momen itu, merayakannya. Jangan sampai kita menyalibkan kedua kali Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, tetapi cukuplah satu kali. Marilah kita menyalibkan diri kita sendiri, mulai dari tingkah, perbuatan, dan hal-hal yang baiklah yang kita laksanakan, sehingga momen acara ini nanti marilah kita mengambil hikmah bagi kita masing-masing. Kemudian dalam acara ini sebelumnya tanggal 13 kita sudah memulai, dan Bapak Kepala Sekolah langsung membukanya, dan berbagai kegiatan-kegiatan Paskah yang telah terlaksana. Yang pertama sekali adalah pertandingan catur antara Bapak dan Ibu guru, itu sudah terlaksana. Kemudian kedua, tenis meja antara Bapak dan Ibu guru sudah terlaksana. Kemudian joget balon
sudah terlaksana sehingga meriah sekali pada hari kemarin itu. Kemudian jalan santai yang dilaksanakan oleh Keluarga Besar SMK Negeri 1 Seduluri dengan rute sampai ke Bogali sana, dan itu yang disampaikan oleh panitia, dan sehingga kita semua bergembira bersama. Belum ada satu hal kabar buruk bagi kita untuk melaksanakan satu kegiatan itu, puji Tuhan dulu. Kemudian selanjutnya ada berbagai acara lagi atau kegiatan, termasuk game dari seluruh siswa kami, utusan-utusan kelas. Game ini adalah cepat-cepat membuka Alkitab dan menemukan kata kunci, dan sehingga siswa-siswi kami sangat bergembira waktu itu dan sudah terlaksana. Dan mungkin nanti hasil-hasil kejuaraan itu disampaikan pada saat ini, dan di mana dalam hal ini untuk mendukung acara kita ini juga bisa terlaksana tidak terlepas daripada dana yang dibutuhkan. Tapi dana yang kita butuhkan di sana adalah kita ambil dari dana BOS yang disampaikan oleh Bapak dan disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga apa yang telah kita laksanakan pada saat ini nanti semoga termuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian saja laporan panitia Paskah pada saat ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, kalau ada yang memang janggal juga, yang memang tidak harus sebenarnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kepada kami sebagai panitia. Terlebih-lebih dalam melaksanakan acara ini, jika ada hal-hal yang kurang bagi Bapak Ibu, terlebih seluruh siswa kami, mohon untuk dimaafin. Demikian saja kami ucapkan terima kasih. Yahudu, Salam. Terima kasih atas laporannya oleh Bapak Ketua Panitia Paskah. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Salam. 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 Ya, terima kasih. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Ibu Pendeta, hamba Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan firman dan kebenaran kepada kita pada sebentar lagi pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh panitia terpilih Paskah tahun ajaran 2022-2023. Yang saya hormati Bapak Ibu guru seluruh yang hadir pada kesempatan ini, walaupun masih belum 100% hadir. Mudah-mudahan di sini mereka tiba dalam keadaan sehat dan selamat kalau masih dalam perjalanan. Amin. Yang saya banggakan anak-anak kami secara keseluruhan, kelas 10 dan kelas 12, karena kelas 11 berada di dunia industri, sedang melaksanakan praktikum, dan juga adik-adik PPLT, adik-adik peserta magang 1 dan magang 3 yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, dan seluruh diri yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pertama dan utama, kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tempat ruangan yang sangat-sangat sederhana ini, Tuhan beri kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Tentu ini kabar baik bagi kita, bagi saya secara pribadi. Anak-anak kami bisa mengikuti kegiatan ibadah hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini beberapa hari yang lalu, dari hari Rabu, Kamis, dan ini hari terakhir. Terima kasih atas kerjasama proaktif dan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan. Pada hari Kamis kemarin saya tidak bisa ikut bersama dengan Bapak dan Ibu guru dan seluruh siswa kami karena ada surat dadakan dan
rapat yang sangat mendadak dari Kabid SMK Provinsi Sumatera Utara dan harus saya ikuti. Oleh sebab itu saya melihat itu tidak mengurangi rasa kebersamaan atau rasa semangat sukacita merayakan Natal, merayakan Paskah. Ini belum Natal ya. Terima kasih atas semua kerjasamanya pada anak kami. Saya melihat walaupun saya tidak ada pada saat itu, tetapi melalui secara langsung, melalui YouTube, melalui Facebook, media sosial, saya melihat dan saya semangat. Ya, ini adalah salah satu juga intervensi pemerintah pada masing-masing satuan pendidikan, baik SMA, SMK, terkhusus SMK, untuk membangun karakter siswi dan siswa kami secara keseluruhan, untuk meningkatkan potensi menuju manusia golden generasi emas. Dan cita-cita kita adalah menuju tahun 2045. Bagaimana anak-anak kami bisa memiliki karakter yang luar biasa. Ini sudah didengungkan oleh pemerintah Indonesia. Tentu kita mengambil bagian dalam hal ini. Saya harap lewat kegiatan ini, salah satu program daripada sekolah untuk meningkatkan potensi dan untuk meningkatkan karakter kita sebagai umat Kristiani secara khusus. Melalui kegiatan ini mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan mungkin firman akan disampaikan, pesan kebenaran, mari kita ambil serius, mari kita lakukan, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita, bukan hanya di sekolah, di rumah, dan apalagi di masyarakat luas. Barangkali untuk ke depan kita mengharap besar kegiatan ini semakin baik dan semakin maju, dan dengan cara mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam. Selamat ya, shalom. Selalu shalom. Shalom. Ya, semua bersuka cita, amin. Saudara yang bersuka cita, mari memegang tangan bersama dengan saya. Ya, mari kita memuliakan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menaikkan ibadah kita. Saya rindu setiap kita, mari kita menundukkan kepala, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menikmati, mari kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hingga detik ini kita bisa ada, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan segala aktivitas kita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tidak pernah melihat, Dia tidak pernah memandang setiap pelanggaran, setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Tuhan mau saat ini kita menyerahkan hati kita dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, tapi mari kita benar-benar memberikan totalitas kehidupan kita untuk datang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bersatu sejenak sambil mengucap syukur kepada Bapa yang baik, Bapa yang telah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya.
harta yang tidak ternilai dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih, kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kalau pada hari ini Tuhan, kami akan merayakan, kami mengingat kembali betapa pengorbanan Tuhan besar dalam setiap hidup kami. Kalau kemarin Tuhan, kami boleh mengingat Engkau telah mati untuk setiap kami. Dan besok kami mengingat kembali Engkau akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kami dinyatakan sebagai umat pemenang, karena kami ikut dimenangkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mari Bapa, biarlah hikmat Tuhan yang menyadarkan setiap kami bahwa kami boleh ada hingga saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, sebab kesalahan kami lah yang telah Engkau tanggung. Penderitaan kami lah ya Tuhan, Engkau bisa disalibkan. Oleh karena itu ya Bapa, mari ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kami, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan beri, untuk kami bisa menyediakan hidup kami seluruh hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga nanti kami akhiri otoritas Allah. Kami berdoa setiap oknum yang tidak senang, setiap kuasa-kuasa yang tidak senang dengan perkumpulan kami, dengan persekutuan kami, seberapa kami yang hadir saat ini, kami mau bersatu hati, kami mau tolak, kami mengundang kuasa otoritas Allah boleh terjadi tidak di tempat ini, bahkan amat terlebih di dalam ruang hati kami. Yesus, kami telah berdoa dan kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Mari berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan salam kepada kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Yesus telah bangkit. Mari kita sukacita, pakai senyum ya, jangan ragu-ragu, katakan Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Amin. Kita akan merayakan hari kita meskipun besok hari ini kita akan mulai merayakan hari kebangkitan dari Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan merayakan Yesus merayakan.
bangkit kita semua, amin. Masih mau memuji Tuhan? Saya belum, enggak, belum ya, masih memuji Tuhan. Kita mengatakan Allah bangkit karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saya mau lihat kita penuh semangat. Ya katakan di Yesus dahsyat, Allah telah bangkit bagi kita. Coba kalau dibilang apa yang rapnya itu Allah bangkit bersorak. Kalau anak bersorak, mari kita sama-sama bersorak, katakan yes. Nanti kita kan itu ada bagian itu. Kalau katakan musuh dikalahkan, semua katakan bersama musuh dikalahkan, hanya dibebaskan. Pasti senang, amin ya. Orang dibebaskan itu pasti sukacita, amin. Yang umurnya udah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas di sini, coba angkat tangan. Ada? Ya ada ya. So masih muda ya. Coba kalau masih muda tunjukkan semangat
dengan pujian dalam vokal group. Yang pertama vokal group dari kelas 12 TKJ kepada nanti penyamping aja ya kalau ya menghadapi ini di depan biar jangan sebelah kami juga Bapak Ibu di depan menghadapi ini ya. Puji Tuhan, pujian yang sangat memberkati. Dan saat ini kita dengarkan
ujian kalkul di Bapak Ibu mahasiswa magang 1 dan 3. Bapak Ibu persilakan.
Ya, sekarang kita dengarkan pujian vokal grup dari kelas 12 DPIB. Luar biasa dari kelas 12 DPIB. Ya, kita dengarkan sekarang pujian vokal grup dari kelas 12 Asker. Make up. Ada di Facebook ada di Facebook. Kami sih bercuma, karena ada rumah ya.
Ya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang paling terakhir ini dari kelas 12 ATPH. Mari anak kami mempersilakan. Agar kami dapat
Kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berikan kepada Tuhan lewat atau persembahan. Kita akan memuji anak-anak Yesus namanya. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita mengangkat satu pujian harta salibmu.
pagi ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Ini bukan mau-maunya kami Tuhan, tapi di dalam maunya Tuhan. Karena Tuhan rindu kami terus berada dekat dengan Tuhan. Pada pagi ini Bapak kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Mari terus Engkau berkati ya Bapak. Engkau Tuhan atas ibadah ini. Ibadah ini bukan ibadah kami, bukan ibadah SMK Negeri Sitelu Ori, tapi ibadah ini adalah ibadah Tuhan sendiri. Engkau Tuhan atas ibadah ini. Bapak, ajar kami untuk menghargai-Mu. Ajar kami untuk menghargai keberadaan-Mu di tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia. Setiap yang datang pada pagi ini tidak pulang dengan sia-sia, tapi pulang dengan membawa berkat-berkat surgawi yang memperlengkapi kami. Sehingga anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang militan, yang berani berkata tidak kepada dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sekolah ini. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Kau sediakan bagi guru-guru, bagi siswa-siswa di tempat ini. Saat kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, tidak ada yang biasa-biasa saja. Bapak, berfirmanlah Bapak, karena kami siap mendengarnya. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan bukan dari pikiran atau hati sendiri, tapi semuanya hanya yang berasal dari Tuhan saja. Dan setiap oknum-oknum yang tidak berkenan, yang mengganggu, mengintimidasi kami, setiap anak-anak panas si jahat yang mengganggu pikiran setiap kami yang rindu mendengarkan firman-Mu, pada saat ini kami bersatu hati, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami pada saat ini, setiap rencana-rencananya kami batalkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang ada di sekeliling sekolah ini. Ada hadirat Tuhan, suasana surgawi, atmosfer surgawi boleh mengalir saat ini. Atas bawah, muka belakang, kiri kanan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Bahkan rumah-rumah penduduk di sekeliling ini merasakan damai sejahtera, merasakan kebebasan, merasakan sukacita yang melimpah-limpah dari tempat ini terimpartasi dimanapun Tuhan di sekeliling sekolah ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya berterima kasih buat Kepala Sekolah Bapak Zega dan Bapak Guru, Ibu Guru di tempat ini, dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing firman Tuhan pada pagi ini. Ya, sambil Cici mempersiapkan PPT kita, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya namanya Titi Zebua. Nah, biasanya di komunitas kita punya komunitas Next Genius Bangkit. Biasanya saya dipanggil Kak Titi gitu. Jadi teman-teman semua juga boleh panggil saya kakak juga ya. Lalu di samping saya ini suami saya namanya Theo Harefa. Ya, dia gembala di GBI Eneas kita juga. Lalu kita juga selain GBI Eneas ada Next Genius Bangkit, kita juga punya panti asuhan namanya Rumah Kasih Eneas. Tetapi panti asuhan ini bukan panti asuhan gini ya teman-teman, kan identik ya panti asuhan ini apa yang yatim piatu, yang gak punya makan, enggak. Kita punya visi misi di panti asuhan ini, yaitu anak-anak yang rindu dibentuk karakternya dan mau melanjutkan sekolah. Maka kami akan interview, nanti kami wawancara. Maka tinggal di Rumah Kasih Eneas kami bentuk karakter seperti karakter Kristus. Dasar kita adalah Alkitab. Ya, jadi itu yang kami lakukan di Nias ini. Nah, sebelumnya kami tinggal di Jakarta. Mulai tahun 2010 kami ada di Jakarta sampai tahun 2021 kemarin. Nah, bulan 2 tahun 2021 kemarin kami memberikan diri sepenuhnya full timer untuk pelayanan di Nias ini. Khususnya buat adik-adik, anak-anak muda, kami adalah menjadi sahabat anak-anak muda ya di Nias ini gitu. Kemarin tahun 2019 ya Pak, kami mengadakan seminar pemuda juga di Gunung Sitoli, dan mungkin di sekitar sini belum ya, kita nggak sampai ke sini ya.
Kita berdoa nanti Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan kesempatan untuk kita bisa menjangkau ada di tempat ini juga. Jadi di Kota Gunung Sitoli bulan 10 tahun 2019 kita mengadakan seminar karakter yang namanya RTS, dihadiri oleh hampir 8.000 siswa disertai dengan guru. Kita adakan di 3 gedung 2 hari berturut-turut, dan puji Tuhan itulah yang kami follow up sekarang untuk menjadi sahabat bagi adik-adik yang telah mengikuti RTS tersebut. Oke sih udah ya. Nah pada siang ini teman-teman, saya rindu menyampaikan sesuatu bagi kita ya. Kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya, atau disebut dengan Jumat Agung ya. Dan seperti kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah pada siang ini kita merenungkan, setelah kita diselamatkan, siapa yang percaya Yesus dulu di tempat ini? Jangan-jangan saya berbicara di depan orang yang gak percaya Yesus lagi. Siapa yang percaya Yesus di tempat ini teman-teman? Ya amin ya, dikendungkan bagi Tuhan dulu ya. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita telah mendapatkan keselamatan. Apa respon kita? Apa yang telah kita lakukan sebagai respon kita karena kita sudah diselamatkan? Ya, jadi pada siang ini saya mau mencoba supaya kita bisa merenungkan kembali. Setelah kita percaya kepada Yesus, apa sih yang telah kita lakukan? Ya, jadi saya memberikan judul Be Impact atau berdampak. Nah, kita buka Alkitab kita slide 2, Cik. Kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 81 ayat 17, atau lihat di slide aja ya. Saya udah siapkan jadi supaya mempercepat juga ya. Mazmur pasal 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan mereka. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah ayat terakhir di Mazmur pasal 81 pada waktu pembaharuan perjanjian Tuhan Allah dengan bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel kembali bertobat dari perbuatannya yang sia-sia, Tuhan mengadakan pembaharuan, rekomitmen dalam kehidupan mereka. Itulah Tuhan kita. Tuhan tuh kalau marah sama anak-anaknya kita, tapi pada saat kita bertobat, kembali merendahkan diri di hadapannya, Tuhan buat rekomitmen kembali pembaharuan. Dan ini ayat terakhir yang dinyanyikan oleh Bani Asaf ya. Saya ulangi kembali ya teman-teman. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan mereka. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada kita pada saat kita kembali meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Be Impact atau berdampak, maka saya lebih tertarik dengan kata madu ya. Tadi kan ada 2 ya, Tuhan mengenyangkan kita dengan gandum dan mengenyangkan kita dengan madu dari batu ya. Siapa yang sudah pernah melihat madu atau sudah pernah minum air madu? Angkat tangan. Wah, enak nggak madu atau pahit teman-teman? Manis atau gimana? Manis ya. Lalu madu itu dihasilkan oleh apa? Lebah. Kata mereka nyesal, mereka katanya wah sia-sia juga gue hari ini ikut sharing ini, pelajaran juga ya teman-teman ya. Ini kita belajar juga hari ini, tetapi dari segi rohani. Nah, lebah itu bahasa Niasnya apa? Apa? Wewani ya. Itu wewani itu lebah atau madunya ya? Jangan sih, madunya itu wewani kan? Madu. Lalu lebah, wani, lebah. Oh ya, oke. Jadi wewani ya. Berarti we itu madu. Nah, berarti wewani menghasilkan WJ. Jadi kok jadi tambah singkat ya. Jadi penghasil madu ini adalah siapa? Lebah ya. Jadi yang menghasilkan madu adalah lebah. Nah, saya lebih tertarik kita belajar hari ini mengenai karakter lebah. Ya teman-teman, jika di dalam Alkitab kita itu banyak disebut binatang loh. Ada semut, ada
serigala dari Yehuda. Itu Tuhan itu karena kasih perumpamaan, dia suka memberikan perumpamaan. Bahkan kita juga disuruh belajar dari semut-semut yang kecil itu. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar mengenai lebah. Lebah ini sangat luar biasa. Lebah hanya menghasilkan madu, tidak ada yang lain. Dia tidak menghasilkan yang lain selain madu. Amin. Atau kalian sudah pernah melihat madu menghasilkan uang? Madu lebah enggak kan? Dia hanya menghasilkan madu semata. Oke, kita sepakat ya. Nah, teman-teman, selain tempat, nah kita pelajari karakter apa sih yang dimiliki lebah ini sehingga dia bisa menghasilkan madu, sampai Tuhan juga mengumpamakan berkatnya bagi bangsa Israel dan bagi kita semua kalau bertobat dan meresponi panggilan Tuhan, kita akan dikenyangkan dengan madu. Madu dihasilkan oleh lebah. Selain tempat, nah apa sih kriteria, apa karakter lebah ini? Yang pertama, lebah itu suka berada di tempat yang bersih, ya teman-teman. Lebah itu suka berada di tempat yang bersih. Dia tidak suka yang jorok-jorok. Ya kalau ada sampah-sampah di situ, mungkin di sekolah ini ada tempat sampah kali ya, iya kan? Di depan ada tong sampah. Kamu nggak bakalan melihat lebah di sana. Yang ada di sana adalah lalat, ya. Lebah nggak ada di sana. Dia adanya di mana? Di kuntung-kuntung bunga. Ya, dia sukanya mengambil madu dari bunga itu. Jadi teman-teman, lebah ini suka berada di tempat yang bersih. Artinya apa dalam kehidupan kita? Biarlah kita terus menjaga hati kita tetap bersih dan menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran dan dosa. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu terdapat di Tesalonika pasal 4 ayat 7. Amin teman-teman. Jadi jika kamu mau mendapatkan madu dari Tuhan, berkat-berkat yang semanis madu dari Tuhan, kamu perhatikan caramu berada. Apakah kamu suka berada di tempat yang kotor atau bersih? Apa sih tempat yang kotor itu? Tempat yang kotor itu adalah kumpulan pencengkok. Kamu ngumpul, lalu yang dilihat bukan pelajaran, yang di search bukan pelajaran, tapi video-video yang gak benar. Oke, di sini gak ada, di sana. Anak-anak muda di Jakarta banyak gitu teman-teman. Di sini mah enggak ya. Jadi apa sukanya lihat-lihat main game online sampai tengah malam. Nah itu tempat yang kotor. Jika kamu mau melihat kuasa Tuhan, jika kamu mau merasakan bagaimana indahnya madu dari Tuhan, kamu harus memilih tempat yang bersih. Amin teman-teman. Nah contohnya tempat yang bersih apa? Coba angkat tangan siapa yang bisa jawab. Gimana? Gereja apa lagi? Surga. Surga di dunia, betul banget tuh. Dicatat tuh nama yang udah jawab nanti Kak Tata, Ibu Tata ya di sini ya. Oh ya, saya ini perkenalan dulu ya. Saya ini kakak sepupu punya Ibu Tata ya. Jadi papa kami bersaudara gitu ya. Jadi dia adik sepupu saya ya. Jadi teman-teman, tempat yang bersih itu adalah kita pun ke gereja. Kalau gereja kita hanya colek sana, colek sini, bukannya mendengarkan firman Tuhan, nanti kamu nggak dapat apa-apa. Tempat yang paling bersih adalah dalam hadirat Tuhan. Di mana itu? Pada saat kamu sendiri, kamu masuk kamarmu, gak ada seorang pun yang melihat kamu. Papa, mama nggak lihat, bapak dan ibu guru nggak lihat kamu, hanya kamu sendiri. Di situ akan terlihat kamu ada di tempat yang kotor atau bersih. Jika yang kamu lakukan gak berkenan kepada Tuhan, gak sesuai dengan firman Tuhan, kamu ada di tempat yang kotor. Gak heran jika kita gak menghasilkan madu. Yang kita hasilkan hanya racun semata yang membuat orang, kenapa? Ada sih kamu tak ada sedih ke matanya, kenapa? Pada saat sendiri gak ada yang tahu kamu ada di tempat yang kotor. Amin teman-teman. Kakak berharap mulai hari ini kamu pilih tempat yang bersih. Pada saat kamu mau tidur, nah di situ akan banyak ujiannya tuh. Kamu mau lihat HP-mu, lalu kamu akan search apa? Akan terlihat sebelum kamu tidur. Yang kamu bayangkan apa? Kalau cewek, waduh abang itu ya waktu itu ibadah pasca kamu ganteng banget ya, bukan rambutnya itu loh. Kalau itu yang kamu pikirkan, tuh
tubuhmu ini bukan berada di tempat yang bersih, tapi seandainya sebelum tidur kamu nggak bisa tidur, kamu nggak bisa tidur ya, kamu duduk, kamu baca firman Tuhan, lalu kamu doa sama Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, ampuni saya tadi siang di sekolah saya udah menyontek, saya tahu itu salah, saya udah mencuri punya teman saya, ampuni saya ya Tuhan, lalu adakan apa tuh namanya, pemulihan kembali hubunganmu dengan Tuhan, lalu sembah Tuhan, nyanyikan lagu yang menyenangkan hati Tuhan, kamu akan berada di tempat yang bersih. Itulah namanya tempat yang bersih. Amin ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 2. Apa karakter lebah? 2. Oh iya, 2 ini di bawah ya, udah tertutup pintu ya teman-teman, saya baca aja ya. Lebah tidak mengambil yang bukan haknya ya teman-teman. Nah ini mengajarkan kita bahwa setiap kita hanya mengambil sesuatu yang suci dan yang benar masuk ke dalam hati kita ya, dan pemikiran kita. Jadi hak kita apa sebenarnya? Sebagai anak-anak Allah, apa hak kita? Apa hak kita teman-teman? Hak kita adalah kerajaan Allah. Amin. Itu hak kita sebagai anak-anaknya ya, ahli waris kerajaan Allah. Tapi betapa menyedihkan jika kita sukanya mengambil hal-hal dari dunia ini. Dunia ini bukan punya kita. Banyak orang kayak kompromi ya, beritahan kan asal tadi oleh salah ini ya, main-main kemana ya ini. Terus ya wajar-wajar aja gitu kalau kita berbuat yang tidak benar kan masih beritahan, itu salah teman-teman. Anak-anak muda, generasi apa tadi yang dibilang Bapak Kepala Sekolah, generasi apa tadi ya? Generasi emas. Nah, generasi emas itu harus militan. Kalau kami di Next Genius Bangkit dibilang generasi Jeremia. Apa itu? Hidup mati-matian sama Tuhan, gak kompromi dengan dosa, berani tampil beda. Jadi saya mau bilang sama kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari surga, diutus ke dunia untuk menjadi duta-duta kerajaan surga. Jadi kalau kita bukan berasal dari dunia, berarti otomatis kita harus terpisah dengan dunia. Kalau kamu ngambil cara-cara dunia, kamu mengambil yang bukan hakmu. Amin teman-teman. Lebah pada saat dia datang terbang lalu hinggap pada kuntung bunga, dia hanya mengambil madu bunganya itu lalu pergi. Setelah dia pergi, dia nggak merusakkan daunnya. Kalau habis dia pergi, kita nggak tahu kalau lebah udah datang loh, karena daun-daunnya nggak bakalan rontok-rontok. Kita bukan lebah, tapi lewat pinggir jalan, ambil daun, petik, buah. Siapa yang sudah pernah seperti itu? Kayaknya iseng aja gitu loh lewat, lalu ambil apa itu girang atau ya kan ambil. Siapa yang udah seperti itu? Nah, sekarang ada lagi, amin teman-teman. Oke ya. Jadi kita yang ketiga, lebah tidak merusaknya. Seperti yang saya bilang tadi, dimanapun dia hinggap, dia tidak merusak. Dia nggak patahkan ranting-rantingnya atau gigit daun-daunnya, enggak. Dia datang ke suatu bunga hanya mengambil madunya. Lalu setelah dia pergi, dia nggak merusak. Itu lebah. Nah heran kalau dia hanya menghasilkan madu. Amin ya teman-teman. Nah bagaimana dengan kita di sekolah? Pokoknya Ibu Tata atau guru-guru yang lain lagi ke kantor sebentar. Bagaimana situasi setelah guru-guru pergi? Apakah aman teman-teman? Nggak ada yang rusak ya, aman ya. Mereka masuk lagi udah tenang, tertib lagi belajar, ada yang menulis, ada yang menghafal, ya kan? Nggak ada yang tadi di sana tempatnya, ya pulang-pulang udah di sini dia. Ada yang lagi mengajar di depan, ada yang lagi lihat apa di bawah meja, nggak ada ya. Pantasan aja kalian habis ini menghasilkan madu, amin. Amin. Oke, kita lanjut. 4. Oke. Lebah punya harga diri. Wah, lebah aja punya harga diri. Kalau kita nggak punya harga diri, ampun deh. Jadi ia tidak mengganggu orang lain selama kehormatannya diganggu. Siapa yang sudah pernah disengat lebah di tempat ini? Gak pernah ya? Sakit ya disengat lebah itu bisa beto-beto loh. Gak ada ya? Gak pernah mau? Mau? Gampang. Kalau kamu mau disengat oleh lebah,
kamu ganggu aja satu temannya, maka semua teman-teman yang lain dibawanya nanti untuk menyerang kamu. Itu lebah. Tapi kalau seandainya kamu tenang aja, dia makan madu di situ, kamu tenang aja, dia nggak bakalan ganggu kamu. Dia punya harga diri, dia elegan orang ya. Dia binatang serangga yang elegan gitu loh. Dia punya harga diri, dia nggak sembarangan merusak. Teman-teman, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini di rumah? Kalau tak ada HP kemana tak? Bikin HP si baru Samsung berapa itu ya? Gak dikasih banting sana, banting sini. Kenapa? Karena keinginan tidak tercapai. Teman-teman, jika keinginan kita tidak tercapai, ingat, kita belajar dari lebah. Lebah tidak merusak, lebah punya harga diri. Ingat aja, aku punya harga diri. Lebah aja punya harga diri loh. Dia menghasilkan malu. Aku juga mau menghasilkan malu dalam hidup saya. Tenang, baca firman Tuhan, nyanyikan nyanyian rohani, maka kamu akan dipuaskan. Sekalipun kamu nggak punya Samsung, tetapi datang dari Tuhan itu damai sejahtera itu akan memuaskan kita. Amin, teman-teman. Oke, apa itu? Jadi teman-teman, itu kalau kena sengatan lebah itu sangat sakit loh, merah-merah. Ada gambarnya di situ ya, ingatan ya. Oh nggak punya. Oh iya di atas. Nah itu apa tuh sengat? Nah sengat itu adalah kuasa. Jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kuasa Tuhan turun atas kita. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Jadi kita punya kuasa untuk mengusir si jahat. Amin. Kalau kamu punya masalah dan waduh, aku mau ke Bapak Pendeta dulu ya. Jangan tunggu-tunggu Bapak Pendeta. Kalau kamu hidup dalam firman Tuhan, kamu memiliki kuasa. Kemarin kita di ibadah Jumat Agung, Kak Theo menyampaikan firman Tuhan di ibadah kita bahwa darah Yesus itu berkuasa. Tinggal bilang darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuhku maka sembuh. Tetapi ada satu syaratnya, tinggal di dalam firman ya. Jadi sebenarnya firman itu sama aja. Siapapun yang mengucapkannya sama, tetapi yang berbeda adalah kuasa lahir dari orang yang mengucapkannya. Jika kamu tinggal dalam firman, kalau kamu mengatakan firman Tuhan, maka itu terjadi padamu. Tapi kalau kamu tidak tinggal dalam firman Tuhan, kamu hanya doa pada saat berdoa, waduh, aku lagi nggak ada sekolahnya pedaan. Nah itu biasanya itu nggak didengarin Tuhan. Kenapa? Karena kamu nggak pernah tinggal, nggak bergaul erat sama Tuhan. Teman-teman, jika kamu mau menikmati kasih Tuhan, madu dari Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan. Amin. Sehingga kita punya semangat untuk melawan setiap tipu muslihat iblis. Ya, amin. Kalau umumnya ada cowok yang mengganggu cewek, bilang jangan menangis, aku tidak mau pacaran. Nah kamu berpuasa, kamu cakap, aku nggak mau pacaran. Tapi ya juga gitu ya kan. Itu namanya apa tuh namanya? Itu namanya nggak berpuasa. Sekali nggak pacaran, maka jangan pacaran. Yang penting sekolah dulu. Kalau sudah tamat, seperti Kak Theo punya prinsip nih. Kalau sudah tamat sarjana, kalau coba-coba nih ya, bukan cewek lagi yang mengejar. Maksudnya bukan nyari-nyari cewek, tapi cewek lah yang mengejar. Itu juga cewek-cewek, jangan pacaran sekarang ya teman-teman. Kamu selesaikan dulu kuliah, setelah kamu nanti menjadi seseorang berkualitas, maka cowok-cowok akan antri melamar kamu. Tinggal nanti kamu doakan aja yang mana Tuhan yang pas. Ya kan karena semuanya berkualitas juga, amin. Oke, yang kelima, yang selain Ci, lebah hanya mengeluarkan hal yang baik dan bermanfaat. Ya, lebah hanya mengeluarkan yang baik dan bermanfaat. Apa tuh yang baik yang dikeluarkan lebah? Madu. Dia nggak mengeluarkan yang lain dari dalam kehidupannya. Ya, jadi apa artinya itu? Setiap kita ngomong, hendaklah omongan kita itu seperti kita lagi memberitakan firman Tuhan. Mungkin nanti kita keluar dari sini kan, nanti ngomong-ngomong di jalan ya kan, jangan di sini apa kayak gimana gitu, tapi di luar sana udah kata-kata yang makian lah, kata-kata yang seperti gaya-gaya dunia keluar. Jangan. Jika kamu mau benar-benar berdampak dan berani tampil beda, kamu harus menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu itu. Nah, saya ngerti banget gitu ya, pergumulan kalian untuk menjadi orang yang berbeda. Pasti banyak yang ngejek-ngejek aja lah, Bapak Pandita mau bertoan ya kan anak kedai. Malah waktu kami ke sekolah SMA Negeri Sukma ya,
Ada cowok yang baik-baik saja, dia tuh baik-baik saja, teman-temannya ngejek dia, sampai dibully, dibilangnya, waduh cowok cantik sekali sih. Akhirnya dia jadi jalan juga, kenapa nggak tahan mulia? Nah, itulah gunanya kita hidup di dalam firman. Tinggal di dalam firman membuat kita memiliki kuasa. Kuasa yang ada di dalam hidup kita membuat kita nggak berani dibully, kita memiliki power. Amin teman-teman. Kenapa nanti orang suka bully kita? Karena kayaknya mereka merendahkan kita. Kenapa? Karena kita tuh nggak berkualitas, yang di dalam kita ini nggak ada isinya. Ya teman-teman, kalau kamu menjadi orang yang berkualitas, ada isinya. Hidup dalam firman Tuhan, hanya itu caranya, nggak ada cara lain. Jika kamu melakukan itu, maka nggak ada lagi yang membulimu. Justru orang-orang yang nggak baik kelakuannya akan datang kepadamu. Bagaimana ya ini? Kamu akan menjadi pemecah solusi bagi teman-temanmu. Amin. Itu namanya berdampak. Ya, amin ya teman-teman. Oke. Teman-teman, kenapa selama ini hidup kita nggak pernah menghasilkan madu? Kita mau melakukan yang terbaik. Aku percaya semua kalian di tempat ini, kita semua di tempat ini pasti rindu melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kenapa ya? Setiap aku berjanji, Tuhan, mulai hari ini aku mau berbuat baik deh. Aku mau hidup seturut dengan firman-Mu. Tapi nggak lama setelah kita doa, kita keluar dari rumah atau di sekeliling rumah aja, aduh, berbuat jahat lagi. Lihatnya gagal lagi. Kenapa teman-teman? Itu karena kita kurang intim dengan Tuhan. Nah, kami di Next Genius Bakti itu ada doa fajar setiap pagi. Jadi saya itu bangunnya jam 4 pagi, lalu saya bangunin anak-anak di ruang kasihnya setengah 5, lalu saya call anak-anak muda, khususnya siang ada di luar kota, sekarang kuliah di luar kota, untuk bangunin mereka jam 5 kita mulai doa fajar lewat Zoom. Kenapa kami bangun seperti itu? Karena kita, setiap kita tak kuat menghadapi godaan dunia ini, kita tak kuat. Tuhan juga tahu, sampai Tuhan katakan di firman-Nya, aku tahu seberapa besar kekuatanmu. Kamu lemah. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan kehendaknya teman-teman. Tanpa Tuhan mati. Hanya satu-satunya cara supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kita harus mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap kita sudah Tuhan tanam itu. Ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Tapi kenapa ada orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, ada orang yang tidak bisa mendengarkan suara Tuhan? Sebenarnya Tuhan selalu ngomong kok sama kita, dia bilang, nanti kamu begini ya, kalau besok ujian, nggak bisa, seminggu lagi ujian ya, lalu Roh Kudus bilang kamu baca yang ini aja, nanti Bapak Guru itu nanti akan kasih soal ini, lalu kita menghafal itu. Kenapa? Kita peka mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang tidak intim dengan Tuhan, yang jarang berdoa, dia nggak pernah, walaupun Roh Kudus bilang, bukan itu yang kamu pelajari, yang ini yang kamu pelajari, dia nggak bisa dengar. Kenapa? Karena campur tadi. Dia juga ada di tempat gelap, lalu berdoa juga, lalu ke gelap lagi, doa gelap, makanya campur aduk. Nah, iblis itu karakternya menyerang. Jadi dia lebih besar suara, jangan membaca, jangan, lihat HP-mu, akhirnya waduh membaca, tutup dulu deh, lihat HP dulu. Nah, itu makanya kita gagal lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, mari kita perhatikan bagaimana cara kita hidup selama ini. Nah, salah satu karakter si lebah ini lagi suka berkoloni ya. Mereka tuh ada dalam koloni dan patuh pada seekor ratu lebah. Sebenarnya ada yang slide 7 coba. Slide apa ini? Slide 7. Itu yang ada, ini ada ratu lebahnya. Nah, jadi teman-teman, lebah itu ada nanti mereka berkoloni, mereka bersatu, lalu di tengah-tengah mereka ada ratunya, dan mereka itu sangat patuh. Nah, ini berbicara mengenai ketaatan. Ini nggak menjadi teladan. Lihat papa saya bilang berdoa. Tapi papa saya suka mabuk, mama saya cewek, suka pakara. Kami selalu kasih nasihat kepada teman-teman Next Gen. Kadang-kadang nanti mereka nggak ikut ibadah malam, kenapa deh?
itu kan baca pulang papa saya, lalu dia mabuk-mabuk, dia banting sana banting sini, bakar-bakar papa saya. Lalu saya bilang, kamu ngapain? Ya saya bunuh diri di kamar lah, saya nggak mau ngomong-ngomong sama papa saya. Salah, itu salah ya teman-teman. Orang tua kita seperti itu, ambil teh, minum pak. Maka dia akan sadar bahwa dia punya tanggung jawab. Itu namanya berdampak di keluarga teman-teman. Kita nggak bisa milih, kita ada di keluarga. Mungkin kita ditempatkan di keluarga yang kita nggak suka. Kenapa sih aku ada di keluarga ini? Seandainya aku menjadi anak Jokowi, waduh betapa hebatnya hidupku. Atau kamu jadi anak gubernur atau anak wali kota, dah. Kalau kita ditempatkan di sebuah keluarga, berarti kita harus bilang, aku harus berdampak di keluarga ini apapun yang terjadi. Sekalipun kami hidup sederhana, tapi aku akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun saya, supaya saya bisa menjadi berkat bagi papa saya, bagi mama saya, bagi kakak saya, bagi adik saya. Jika kita punya komitmen seperti itu, maka semangat akan Tuhan berikan kepada kita. Apa itu semangat? Kuasa untuk membalikkan keadaan. Amin teman-teman. Respon kita yang menentukan. Mungkin ada berapa ratus 100 orang di tempat ini. Mungkin gak semuanya merespon atau juga semuanya merespon. Itu akan kelihatan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu akan kelihatan hasilnya. Yang merespon akan mengubah rekomitmennya lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan rekomitmen kepada kita. Nah teman-teman, pengorbanan Tuhan ini seperti yang Bapak Ketua bilang ya, jangan lagi disalibkan Tuhan Yesus. Penyaliban Yesus cukup sekali. Respon kita yang menentukan saat ini, ya. Tapi penyaliban daging kita, penyangkalan daging kita itu setiap hari, bukan hanya setiap hari, every time, detik ke detik, menit ke detik. Bahkan saya mau ingatkan kalian yang dalam hatinya saya, komitmen, aku mau dalam hidup saya seperti lebah tadi, supaya saya menghasilkan madu hati. Tetap berjaga-jaga teman-teman, karena orang yang mau komitmen untuk taat akan Tuhan, nah mulai iblis itu nggak suka. Nah makanya ada orang yang nggak mau jadi hamba Tuhan ya. Kenapa? Nggak kuat ujiannya ya. Karena pada saat nanti kita bilang, aku udah mulai banyak hari ini, pokoknya mulai hari ini nanti pulang ke rumah aku akan beresin rumah, walaupun rumah kami kecil, tapi kalau saya mungkin ada meja, tapi saya ambil kardus, lalu saya masukkan barang-barang yang gak penting, lalu saya kasih kain-kain yang bagus di atasnya, pasti keren deh rumah kami. Biasanya orang yang udah mulai komitmen akan Roh Kudus itu berkarya dalam hidupnya, dia menjadi orang yang kreatif. Ya teman-teman, mungkin saat ini kamu udah mulai memikirkan itu. Berjaga-jaga, karena musuh si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Dia mencari-cari siapa yang bisa diterkamnya. Ya mungkin kenapa pada saat udah komitmen tadi apa ini menghancurkan semua cita saya dan keinginan saya. Tetap berjaga-jaga, tetap hidup dalam doa, karena kita nggak bisa sendiri, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Amin teman-teman. Jika kita memandang sekeliling kita, maka kita akan hopeless. Maksudnya, aduh gimana dong, saya mau lanjut. Mungkin ada yang kelas 12 ya, 12 di sini akan melanjut nanti ya kan. Kamu pasti bingung sekarang, kenapa aku melanjut ke mana? Iya kalau menang SMPTN atau ada beasiswa semuanya kita, kalau enggak gimana? Kamu pasti udah mulai memikirkan itu kan? Aku mau keluar dari tempat ini, kalau dari tempat ini saya bisa apa coba? Nah kalau kamu pandang sekelilingmu, kamu pandang keluargamu, kamu lihat dompet papamu, kamu lihat saudara-saudara, kamu lihat kami gak punya apa-apa untuk memperjuangkan saya. Kalau kamu pikirkan itu semuanya, kamu gak dapat apa-apa. Ubah respon, pandang Tuhan. Pada saat kamu memandang Tuhan, maka semua yang dibawa ini Tuhan selesaikan. Amin teman-teman. Kami sudah pernah merasakannya. Oh iya, saya lupa juga, ini anak saya namanya Joyce. Ya Joyce, dia sekarang kuliah di UPH, jurusan psikolog. Puji Tuhan karena pandemi ini jadi dia belajar online, jadi dia bisa bantu kami dalam pelayanan. Dia juga pemain biola juga. Kalau nanya-nanya mengenai perbiolaan bisa ya. Nanti minta nomor WA-nya sama Tante Tata tentu nih, biar sama Tante Tata tuh. Ya teman-teman, nah sebenarnya banyak banget kesaksian yang kami alami pada saat kami melayani. Itu gak gampang teman-teman. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Semakin Tuhan memakai kita, maka daging ini harus susut setiap hari teman-teman. Pandang Tuhan,
Pada saat kita memandang Tuhan, maka potensi-potensi lah yang ada dalam hidup kita ini keluar, dan itulah yang membawa dampak dimanapun kita berada. Sebelum saya selesaikan sharing saya pada pagi ini, mari kita saksikan sebuah video ya. Mudah-mudahan bisa terang ditutup ya, gitu ya. Orang Thailand. Oh, sama gitu. Orang Thailand. Sorry. Ayo udah gua coba. Kita udah. Boy ba't bermi ko na sa internet mo na stream mo. Ada maknanya lah ya. Bila ada maknanya. Nonton.
Video ini memberikan gambaran kepada kita. Kadang kita direndahkan, diremehkan. Kadang kita nggak dianggap karena kita kecil, kita nggak punya uang. Kita orang kampung gitu ya. Apalagi kalau kita ke seberang sana, kalau kita nggak punya kualitas dalam diri kita, kalau kita nggak punya prinsip, habis kita. Gitu juga yang dialami oleh cewek ini, dia bisu. Tetapi dia juga pengen melakukan sesuatu dalam dia pengen main piano, dia pengen ikut kontes biola, tetapi temannya yang merasa diri orang kaya dan dia merasa pintar gitu main piano, dia menjegal gitu, dia membuli cewek ini sehingga dia tuh nggak melakukan apa-apa. Kamu kan suka bukan ngelupa istilahnya, tapi puji Tuhan dia bertemu dengan seseorang pemain biola jalanan dan akhirnya itulah yang mengajari dia. Pada saat biolanya dipecahkan, Bapak tua tadi membetulin dia salah sebannya. Kalian lihat tadi biolanya diapatinya udah di salah sebannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak itu sama cewek itu tadi? Tutup matamu, jangan pandang orang yang merendahkan kamu. Tutup matamu, tutup matamu dan pandang saja yang di atas. Pada saat kamu menutup mata melihat orang-orang dan memandang di atas, maka kamu akan seperti yang kamu inginkan. Tadi waktu dia bermain biola, dia tutup dulu matanya. Lalu dia ingat semua orang yang membulinya. Dia ingat bapaknya yang lagi sakit. Dan terakhir dia ingat bapak itu yang bilang, close your eyes dan pandang Tuhan. Pada saat dia bermain biola, sesuatu yang mengagumkan terjadi. Padahal orang yang membulinya itu pikirannya udah gak, ini lagi udah gagal karena udah pecah biola. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Kak Tia selalu bilang ya, kalau dunia ini bilang 10 jalan tertutup maka ada 1 jalan terbuka. Tapi di dalam Tuhan 10 jalan tertutup maka ada ribuan jutaan jalan terbuka di dalam Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, dunia ini bisa kita balikan. Amin teman-teman. Kita adalah pasukan-pasukannya Tuhan, pasukan pembalikan keadaan. Kita punya senar, kita punya kuasa, yaitu firman Tuhan. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan ini, maka dia menjadi hidup dalam kehidupan kita. Karena kita bergaul intim dengan dia. Tapi ada kalanya kita berdoa, maka dengar-dengar itu bagus sekali hari minggu, maka tapi nggak dapat apa-apa. Periksa lagi kehidupanmu. Lebah hanya mengeluarkan madu dalam hidupnya. Lebah sukanya tinggal di tempat yang bersih. Tetapi kita kadang bersih, kadang kotor. Pikiran kita ini campur aduk. Mulai hari ini teman-teman, kalau kamu mau melihat sesuatu yang baik dari Tuhan, bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu, bersihkan seluruh kehidupanmu. Karena sebenarnya hidup kita ini bukan milik kita lagi. Pada saat kita ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Jika kita sadar itu kita ini bukan milik kita sendiri, maka kita hati-hati mempergunakannya. Tangan ini bukan milik kita, mata bukan milik kita, milik Tuhan. Jadi biarlah hari-hari ini kita memiliki hati yang bijaksana. Perhatikan cara kamu hidup, harus authenticness. Jika kita melakukan itu dari hari ke hari, maka kita akan terkejut. Wow, rupanya saya bisa melakukan ini. Kita apa talenta yang Tuhan tanam dalam kehidupan kita akan muncul keluar dan itu akan membuat dampak bagi sekeliling kita. Itu firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada siang ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga di dalam menata kehidupan ke depan ini kita boleh menghasilkan dampak, berdampak dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kita berada, kita berani tampil beda. Amin teman-teman. Mari kita angkat lagu pujian, bukan dengan barang-barang C ya, D. Boleh ya, saya undang semuanya bagi berdoa.
terjadi Bapak. Jika kami rekomitmen mengadakan pembaruan perjanjian dengan Engkau Tuhan, saat ini kami mau berubah. Kami mau menjadi dampak dimanapun kami berada. Biarlah kami belajar dari seekor serangga kecil yaitu lebah. Jika lebah dalam sepanjang hidupnya dia tidak menghasilkan yang lain selain madu, biarlah kehidupan kami juga seperti itu Tuhan. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang cemar, tidak ada yang mendukakan hati Tuhan keluar dari dalam kehidupan ini. Biarlah hari-hari ini hanya yang manis, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang memuliakan Tuhan. Hanya itu yang keluar dari dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rencana Tuhan dalam hidup kami bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Jika di tempat ini Tuhan ada yang sedang mengalami kegagalan, mari Engkau pulihkan kembali Tuhan. Bahkan jika ada pergumulan entah apa aja, mulai dari pergaulan, keluarga, atau apapun, kami percaya bahwa Allah sumber kekuatan, Engkau sumber dari mujizat, lakukan perkara yang besar Tuhan. Sehingga kami tahu, sehingga kami mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ada pada saat kami meminta, maka Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati SMK Negeri Sitelu Ori ini di dalam nama Yesus. Biarlah kasih daripada Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Kau berkati mulai dari kepala sekolah, para bapak dan ibu guru, tata usaha semuanya diberkati. Berikan mereka roh pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan Tuhan di dalam membimbing anak-anak. Biarlah Kau berikan roh yang takut dan gentar kepada firman atas semua pengajar-pengajar di sekolah ini Tuhan. Sehingga yang mereka ajari hanya yang benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kau memberkati Bapak semua apa yang dibutuhkan sekolah ini, juga apapun itu Engkau mengerti segala sesuatunya. Berikan kepada mereka Bapak. Karena kami percaya walaupun kami ada di Nias yang terpencil, yang secara Indonesia katakan ini dalam pulau yang terbelakang, pulau yang miskin, tapi kami percaya pada saat kami berubah, pada saat kami punya semangat, punya kuasa untuk berubah, maka yang hina menurut dunia ini Kau permuliakan Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Tuhan suka membalikkan keadaan. Yang hina Dia buat mulia. Daud pada saat dia direndahkan oleh saudara-saudaranya, dia dikatakan bahwa menggembalakan 2 dan 3 ekor domba. Tapi karena dia melekat kepadamu, karena dia hanya menjadikan pujian dan penyembahan hanya yang keluar dari mulutnya, maka Kau mengangkat dia menjadi Raja Israel. Dan satu-satunya orang yang Kau katakan, inilah Daud yang berkenan di hatiku. Bahwa biarlah itu terjadi di sekolah ini Tuhan. Pakai setiap guru-guru di tempat ini, pakai setiap murid-murid di tempat ini untuk bekerja sama, membawa dampak, membuat perubahan, ada pembalikan keadaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kelas 12 yang akan mengikuti ujian akhir sekolah dari tanggal 18 sampai 23 April ini. Bapak, roh pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan datangnya dari Tuhan. Bila roh yang takut akan Engkau itu boleh mengalir atas seluruh anak-anak sekolah, anak-anak kelas 12 di tempat ini Tuhan. Sehingga pada saat mereka belajar mempersiapkan diri, hanya yang menjadi yang dari tuntunan Roh Kudus-Mu, hanya itu yang mereka pelajari. Sehingga mereka tidak sia-sia belajar. Pada saat mereka mengikuti ujian, mereka bisa jawab dengan baik dan dengan benar. Tidak ada satupun yang melakukan kecurangan, karena mereka belajar seperti seekor serangga, lebah yang hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat sekeliling sekolah ini Tuhan, rumah-rumah penduduk ada di sekeliling ini, berkati mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat kuasa-Mu yang terjadi di sekolah ini Tuhan. Karena kami percaya mulai hari ini ke sekolah ini tidak biasa-biasa saja. Ada kegerakan-kegerakan baru yang terjadi ke depan ini Tuhan. Ada kreativitas
kreativitas yang supranatural yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya akan terjadi. Karena pada saat ada orang-orang yang memuji dan menyembahmu, maka saat engkau hadir di tempat ini, maka segala sesuatu yang mustahil menurut manusia, maka dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kecamatan di tempat ini Engkau memberkati, para pemerintah di tempat ini Engkau memberkati Tuhan, supaya mereka juga bisa mendukung kelangsungan sekolah di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga mengingat ya Tuhan para pemerintah kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Kabinet Indonesia Maju, para TNI Polri, para hamba-hambamu yang Kau pilih, instansi-instansi pemerintahan dan swasta, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biar dalam menjalankan roda pemerintahan mereka memiliki roh yang takut dan gentar akan Engkau. Biar apa yang datang dari Tuhan saja itu yang mereka lakukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Bahkan wali kota, wakil wali kota, para camat dan kepala desa sampai ke desa-desa, dusun-dusun terkecil sekalipun Engkau memberkati mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pemerintah adalah berasal dari Tuhan. Kami mau memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka, sehingga lewat takut mereka akan Engkau, maka kami juga mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang telah dibangun di seluruh Pulau Nias ini Bapak. Kami berdoa berikan unity yang indah di antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Tidak ada satu pemisah di antara kami Tuhan. Biarlah hari-hari gereja-gereja bangkit untuk mengasihi anak-anak muda. Gereja-gereja bangkit untuk meninggalkan keegoan, keluar dari zona nyaman dan memperhatikan jemaat-jemaat yang terkecil, yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi pada saat kami melangkah keluar menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, maka kami boleh melihat bahwa banyak orang yang menantikan uluran tangan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, biarlah kami dimanapun kami bernaung di gereja-gereja, jadikan kami menjadi pionir-pionir, jadikan kami menjadi teladan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami berpisah-pisah juga Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita angkat tangan kita, mari arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya akan berkat Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan acara kita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum luar biasa sebelum disampaikan oleh hamba yang pada hari ini. Terima kasih kepada Kakak Titi Zibua buat firman-Nya hari ini. Kiranya firman yang dibawakan hari ini menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sekelugeri menjadi manusia-manusia yang berdampak. Baiklah, kita akan melanjutkan acara kita yang selanjutnya. Kita masuk acara yang ketiga, yaitu penutup. Yang pertama, pengumuman kegiatan perlombaan oleh koordinator seksi kegiatan kepada Bapak Yaris Manzega. Kami persilahkan. Agnes Holimar Dwina Tri, Agnes Holimar Dwina Tri Linda, minta tolong segera kemari ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Uwais Tatif Yahum. Selamat siang.
Christopher, Victor, dan siapa lagi? Si Hengki. Coba dulu di kemari dulu. Baik, akan kami umumkan kegiatan kita yang kita akan laksanakan kemarin, yaitu baik pada saat hari Rabu dan juga hari Kamis. Jadi ada beberapa kegiatan kita yang kita akan laksanakan kemarin, yaitu pertama catur, kedua tenis meja, dan ketiga gips, itu yang dilaksanakan oleh anak-anak kami, dan yang keempat dance balon. Jadi yang pertama ini khusus untuk Bapak Ibu guru, kemarin sudah mengikutinya, baik Bapak maupun Ibu guru. Ini salah satunya kemarin Ibu guru yang mengikutinya adalah Ibu Erni, dan ibu-ibu yang lain mungkin menyusul tahun-tahun ke depan. Kami akan mengumumkan saja untuk juara 1 itu khusus untuk catur, yaitu diraih oleh Bapak Meman Otenieli Gia SPD. Berikan tepuk tangan buat Bapak Meman, selaku juga ini wali kelas 12 TKC. Pada Bapak yang kami sebut namanya langsung kami undang ke depan. Ya. Luar biasa juga Bapak Meman ini, sepak terjangnya menjuarai lagi yang tahun yang sebelumnya itu juara 1 kecamatan ini ya, catur. Jadi langsung saja ke depan Pak. Ditunggu yang juara berikutnya. Sebagai juara kedua atas nama Yerisman Zega SPD, kami sendiri. Berikan tepuk tangan buat kami sendiri. Dan juara 3 ini salah satunya ibu yang mengikuti, yaitu Ibu Erni Sudi Karyawati Zega SPD. Dan yang kami minta kesediaan menyerahkan hadiah ini oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ibu guru yang biasa ini. Ratu catur. Iya, Ibu Erni ini satu-satunya ibu guru yang mengikuti perlombaan catur. Memang luar biasa ini. Ada uniknya juga ibu ini. Multi talent, Pak. Multi talent. Baik, kami akan lanjutkan. Masih jenis olahraga. Ini perlombaan tenis meja. Ini juga luar biasa Bapak ini nanti. Kalau boleh kita utus bukan hanya di kecamatan, juga nanti di kabupaten ke depannya. Amin. Yang juara 1 jenis olahraga tenis meja atas nama Bapak Lim Darman Setia GSPK. Kami minta kesediaan ke depan. Sebagai juara kedua diraih oleh Bapak Iman Kasih Sega. Makan pertama ya. Silakan. Dan yang juara ketiga diraih oleh Bapak Antonius Telemanua SPD. Mewakili. Ada Pak Antonius.
sepertinya tidak ada, dan diwakili langsung oleh Bapak Lovis. Ya, Bapak Lovis, karena ini juga kemarin sengit permainan antara Pak Lovis dengan Pak Antonius. Telambanua Iya. gantikan Telambanua. Iya, karena Telambanua juga sama dengan mereka. Dan kami akan minta kesediaan ini dengan segala hormat. Kami minta kesediaan Bapak Theo Areva. Agnes Wilona. Anyone more? Baik, terima kasih kepada Bapak Theo dan juga sebagai peserta juaranya. Mudah-mudahan ke depan lagi ada kegiatan seperti ini. Ya. Seterusnya itu kegiatan games. Ini hanya khusus bagi anak-anak kami. Pesertanya kemarin ada berapa Ibu? 7 kelas 10 dan kelas 12. Sebagai juara ketiga, kami mulai dari juara 3, yaitu kelas 10 TKJ 1. Silakan ke depan untuk utusannya. Dan sebagai juara kedua diraih oleh kelas 12 TKJ. Silakan ke depan sebagai utusan kelasnya. Dan sebagai juara 1 yaitu kelas 12 ASKE yang dilakukan oleh wali kelasnya Ibu Tata Jabua. Asik. Ya, silakan ke depan. Dan kami minta kesediaan Faisal. Ketua panitia perayaan Paskah, kalau jika ada. Kami minta kesediaan Ibu Pembah dalam hal ini. Itu dari simpulan laginya Bu. Iya, 12 basket. Kelas 12 Askar. Ya. Juara 2 12 TKJ dan juara ketiganya 10 TKJ 1. Terima kasih Bu. Juga anak kami. Dan iya, Victor. Ya. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu. Agak lucu sedikit ini kegiatannya. Dance balon yang paling seru, jogetnya luar biasa. Asik. Bertahan sampai akhir. Dan tim penilai kemarin sudah berdiskusi, yang bagus juga jogetnya, dance-nya, maka mereka menyimpulkan siapa sih yang juaranya. Ya, sebelum dilanjut oleh Bapak Yeris, pengumuman ini untuk anak kelas 12, terutama yang belum mendapatkan ujian untuk hari Senin, jangan dulu pulang. Kita selesaikan dulu secara damai. Terima kasih. Secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Oke, kami akan lanjutkan. Kami mulai dari juara 3. Ini untuk kegiatan dance balon. Itu pasangan siapa? Kalau masih ingat kemarin, pasangan Pak Aton. juara 3, pasangan Bapak Antonius Telambanua dengan Bapak Maradona Areva. Sepertinya Bapak Antonius dengan Bapak Maradona belum hadir lagi ini. Iya, lagi Buat kita langsung Bapak
Ya. Dan sebagai juara kedua yaitu pasangan kelas 10 ASKE. Yaitu atas nama siapa namanya Ibu Erlin? Iya, saya nggak tahu namanya. Iya. Dan yang sebagai juara satu yaitu pasangan ibu-ibu peserta bakal. Luar biasa bagus jogetnya kemarin sampai terakhir belum jatuh-jatuh bolanya. Balonnya. Ya, silakan ke depan Bu tulisannya. Saya lupa namanya. Yang penting ibu-ibu cantik yang muslim. Jurusan bahasa Inggris Bu Serlin ya? Ya, jurusan bahasa Inggris. Miss Serlin. Dan kami minta kesediaan Bapak Lim untuk menyerahkannya. Coba ada kita ke masuk. Ibu pasangan Ibu Serlin juara satunya dan kelas 2 basket juara 2 dan terakhir pasangan Bapak Antonius. Jadi itu saja kejuaraan di berbagai kegiatan yang kita rasakan di perayaan Paskah, dan kami ucapkan terima kasih kalau mungkin ada kelemahan-kelemahan kami dalam hal untuk mengkoordinir kegiatan dimaksud. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa, ini belum ada pencarian telur pasca Pak. Iya, pencarian telur pasca. Baik, kami lanjutkan. Kami juga lupa. Ini ada kemarin perlombaan mencari telur pasca. Mencari telur pasca kemarin agak ramai kemarin mencarinya di sudut-sudut sana yang seperti di lingkungan sekolah, dan mereka berhasil mendapatkan telur pasca. Bukan telurnya yang dicari, tetapi kertas kemarin yang kami sembunyikan oleh panitia. Tetapi telurnya kami sudah sediakan. Berjanji kemarin bahwa hari Sabtu kami akan membagikan oleh panitia. Jadi kami akan menyebutkan namanya nanti, maka langsung ke depan ini mengambil telur paskanya. Yang pertama, Demo Sejahtera Abadi Gea dari kelas 12 ATPH. Diambil telurnya sebanyak 1. Demo, ada demo? Bagi Bapak Ibu, kita adakan acara ramah-ramah. Bentar aja. Yang kedua, Agus Mawati Zega dari kelas 10 ASKEP. Ada? Agus Mawati. Silakan diambil telurnya. Ya, ya silakan. Ya, kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu magang, kita beramat di kantor. Dan untuk anak kelas 10, mulai hari Senin tanggal 18 sampai tanggal 25, kita belajar di rumah masing-masing. Kita masuk tanggal 26. Ya, tanggal 26 April masuk sekolah kembali. Itu untuk khusus kelas 10. Kami ulangi lagi. Demo setra hanya 1 saja. Ini sudah masak, langsung di makan. Yang lainnya telurnya sudah dibagi juga. Sudah, oke. Agus Mawati Zeka dari kelas 11 ada. Sudah. Idaman Kea dari 12 TKJ. Idaman ada. Ada Idaman. Agus Manto. Agus Manto kelas 12 ASKEP. Hah? Oh, Agus Prianto. Ini Agus Manto di sini. Agus Prianto. Iya, hadir 1. Diniaman, ada Diniaman. Etanius. Oderman. Diniaman ambil 1. Etanius juga 1. Oderman 1.
dari kelas putih KJ 2, Markus Hulu. Markus Hulu, tim nyaman ambil 1. Telurnya itu sudah masak. Oke. Dapat lagi. Kristo Arisman Holly dari 12 aspek diambil. Arisman dari kelas 12 aspek 1. Christopher Sega dari 12 aspek. Elvianus Sega ambil 1 dari 12 TKJ. Victor 2 kartu dari 12 aspek. Victor 2. Seniman Putri 3 kartu dari asket, dari kelas 10 asket. 3 itu 3 Seniman. Berlin Sega 2 kartu 12 TKJ. Berlin 2. Mei Berkat 1. Idaman 1. Berlin 2. Mei Berkat 1 12 TPB 1 DP5 1 Idaman. Ya, silakan. Kasih harapan 10 TKI 1 5 kartu. Kasih harapan ada kasih harapan. Oki Ratna 12 TKJ 1. Aki Rana 12 TKJ 1 aja. Rohayati 12 TKJ 1. Sriwati Harefa 12 TKJ 1. Destina Zai mahasiswa magang 3 buah. 3. Rohayati 1. Iya. Oke. Ada lagi, batu 5 yang tersisa tadi, 5 berarti 3 lagi. Ada lagi? Ada. Lima sama kasih harapan di sini kelas putih. Oke. SMK Negeri 1 Setempat